Sampurasun, saya Isan dari DPP LSM Gebrak sebagai Ketua Umum. Saya kedatangan nih Kang Asep, pemerhati, aktivis pemerhati Pasar Ciroyom. Gimana Kang Asep? Sehat? Alhamdulillah. Kang Isan gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat Kang Asep. Kang Asep, Isan mau nanya nih terkait wacana rehabilitasi Pasar Ciroyom itu seperti apa? Jadi gini Kang Isan, Ya. bahwa di Ciroyom itu diwacanakan untuk direhabilitasi. Cuma kalau menurut saya itu masih sangat mentah. Pertama, itu ditandatangani oleh PJ. PJ ya? Ya, rencananya itu diwacanakan sekitar bulan Desember sebelum Farhan Erwin dilantik sebagai wali kota definitif. Ya. Kedua, belum ada kajian tentang nilai taksir dari bangunan yang sekarang. Ketiga, belum ada BAST yang jelas dari pengelola lama yaitu Anugerah Parahyangan Jaya (PJ) kepada pemerintah Kota Bandung. Ya. Tuh. Keempat, belum ada kesepakatan harga. Yang ada peluncuran harga sepihak dari Perumda Pasar Juara yang dibebankan kepada pedagang. Nah terus sekarang Isan mau nanya nih, kalau pedagang-pedagang di Pasar Ciroyom ini banyaknya menolak atau menerima? Nolak lah. Menolak ya, betul. Kalau misalkan menolak kayak gitu mah bisa dibatalkan nggak wacana ini teh? Ya wacana tergantung. Ini bagaimana pihak-pihak yang berkompeten di sini, KPM sebagai kuasa pemilik modal melihat substansi dari revitalisasi Ciroyom ini sudah tepat atau tidak. Karena legalitas juga masih belum ada. Belum kajian-kajian bangunan segala macam dari bidang ekonomi belum ada. Jadi ini diluncurkan secara sepihak oleh Perumda Pasar Juara. Tapi kalau misalkan wacana ini sudah gencar di Kang Asep, berarti kan realisasi pasti terjadi untuk rehabilitasi. Bukan pasti terjadi. Saat ini kondisinya dipaksakan secara sepihak terjadi. Karena pedagang untuk saat ini itu sudah diminta booking fee, pembayaran untuk booking fee dan pembayaran untuk DP dengan deadline tertentu dan sanksi-sanksi, ancaman sanksi tertentu. Ditakut-takutin. Gitu. Ini bisa jadi kayak pasar Ciaurgelis dong, Kang Asep. Mungkin hampir sama seperti itu. Cuma kalau Ciaurgelis kan dibiayai oleh penyertaan modal lewat APBD. Nah, kalau Pasar Ciroyom kasusnya itu swadaya. Dibebankan harga kios itu sepenuhnya ke para pedagang. Itu bedanya. Nah, mungkin Isan mau nanya satu lagi nih. Tindak lanjut dari para pedagang dan Kang Asep sebagai pemerhati Pasar Ciroyom seperti apa? Kami untuk saat ini terus berkomunikasi dengan para pihak, termasuk juga untuk saat ini berkomunikasi lewat WA dengan wali kota sebagai KPM, berkomunikasi dengan Kabag Ekonomi segala macam, menyampaikan aspirasi dari para pedagang yang saat ini mengalami penurunan daya beli masyarakat. Pertama, kedua juga urgensinya untuk saat ini revitalisasi itu untuk Pasar Ciroyom belum perlu. Jadi yang diperlukan di Pasar Ciroyom itu hanya renovasi istilahnya. Juga jangan temanya jangan renovasi. Jadi seolah-olah kalau renovasi revitalisasi itu dibongkar, dibangun dari awal sehingga nanti dibebankan ke pedagang itu harga per meter lapak. Kalau renovasi yang kita inginkan, yang jelek-jelek lah ya. Ya, yang fasilitas-fasilitas yang memang mungkin bikin becek seperti drainase, terus
jaringan mekanikal, elektrikal, listrik gitu ya, supaya aman, tidak terjadi kebakaran, itu memang sebaiknya diperbaiki untuk kenyamanan pedagang dan kenyamanan para pembeli yang berkunjung ke Pasar Ciroyom. Nah, sekarang saya mau nanya satu lagi nih, Kang Asep. Ada nggak tanggapan dari Wali Kota Bandung sebagai KPM kepada Kang Asep terkait pasar ini, Pasar Ciroyom? Untuk tanggapan yang positif atau yang negatifnya? Pak Wali, terakhir kemarin saya WA, mau diberikan waktu untuk beraudensi dengan perwakilan kami. Nah, kebetulan di Pasar Ciroyom juga ada perwakilan lain yang sudah diberikan waktu untuk beraudensi dan diminta untuk mengutus negosiator, katanya istilahnya. Walau alam negosiasinya itu dalam hal apa, kan? Karena mungkin beda pandangan dengan pihak kita yang lagi berjuang sekarang. Karena menurut kami belum saatnya untuk negosiasi. Belum saatnya juga apalagi negosiasi ke harga. Tuh. Yang perlu disiapkan oleh Perumda dan pemerintah Kota Bandung, yaitu dari awal dulu, legalitas dulu diurus. Jangan sampai ini menjadi contoh untuk perusahaan swasta, istilahnya memberikan contoh buruk, mengabaikan legalitas dan segala macamnya, perizinan segala macam kan harus ada SHM-nya jelas, IMB-nya jelas, rancang bangunnya harus jelas, gitu. Belum kajian-kajian yang lainnya, konstruksinya masih seperti apa. Nanti sehingga nanti kalaupun ini terjadi revitalisasi, bisa diterima oleh pedagang, tidak melanggar regulasi-regulasi yang sudah ada. Terutama kesepakatan dengan para pedagang itu jangan diabaikan. Sosialisasinya itu harus benar. Betul. Begitu, Bisa. Nah, kalau misalkan nih wacana ini sudah berjalan dengan baik, Kang Asep, rancangannya sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Bandung dan Perumda Pasar Juara, wacana ini terrealisasi, Kang Asep mau seperti apa? Yang tadi Kang Asep itu tidak akan melawan regulasi. Cuma yang kita inginkan itu antara Perumda dan pedagang itu membuat sebuah kesepakatan dengan koridor regulasi yang sudah ada. Jalankan, taati itu. Betul. Begitu. Bukan kita berarti melawan regulasi, justru kita mengajak Perumda Pasar Juara ini berjalan sesuai regulasi yang ada, baik sesuai itu, dengan tracknya lah ya. Betul, baik itu Perda, Perwal, dan betul. undang-undangan yang lainnya. Siap, paling gitu Kang Asep ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat pemerintah Kota Bandung dan juga Perumda Pasar seperti apa, Kang Asep? Pesan untuk para pedagang aja, tetap kompak, jangan terintimidasi. Teruslah menjaga solidaritas di antara kita. Paling gitu. Terima kasih Kang Asep ya. Salam pergerakan.